A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman." Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, teman-teman aja lah ya, adik-adik di sini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini calon dokter, apalagi lagi COVID ya, luar biasa. Mudah-mudahan pahalanya dan semangatnya. Ya, jadi mungkin ya saya Wisnu Jatmiko. Kebetulan saya memang aktif lah di sejak SMP SMA lah. Sudah belajar, alhamdulillah, belajar agama, terus juga kakek saya juga punya pesantren, kiai juga, pak-adik saya itu juga tokoh-tokoh di Muhammadiyah, di NU, ya beberapa juga rektor dan sebagainya. Jadi saya nggak tahu kenapa judulnya kok Islam moderat, tapi saya ya Islam aja sih sebenarnya ya. Ini saya dari panitia nih, dari kalau nanti tanya sama Mas Hadi sama Mbak Anaya nih yang kontak saya nih, saya ya. Oh iya, saya nggak tahu di bidang kedokteran kenal nggak IEEE, itu di biomedical dan sebagainya. Saya ini ketua juga di Indonesia Section, beranggotakan 2.000 orang doktor ya, profesor doktor. Nah, jadi saya ketuanya. Ya, jadi terus juga saya aktif sekarang di Masjid UI, Masjid UI Depok. Jadi senang saya di dekat Masjid sama Masjid UI Depok karena itu banyak sekali profesor doktor bahasa Arab, ilmu hadis, ya. Jadi saya juga bertanya langsung kepada sumbernya. Nah, saya juga aktif di masjid dekat rumah sebagai dewan pengawas. Ya, jadi masjid saya itu namanya Masjid An-Nur. Kalau mau datang itu masjid, alhamdulillah dapat penghargaan masjid terbersih sekota Depok. Nah, jadi kamar mandinya 13 nih Mas calon dokter, 13 kamar mandinya. Ya, jadi kamar mandinya 13, terus WC-nya itu selalu ada sabun dan kita cuci sehari 2 kali. Jadi lihat aja nih, walaupun dokter mohon maaf nih, kadang-kadang lihat aja deh, WC-nya bersih nggak, kos-kosannya. Ya, ini nggak apa-apa ya, langsung santai aja ya. Jadi kelihatannya gitu, kebersihan tuh bisa dilihat dari situ. Ya, jadi selama COVID ini saya di rumah nih, Mas Mbak dokter, calon dokter dan juga ada dokter. Saya di rumah sudah 5 bulan tidak keluar sama sekali. Anak saya 5, para penghafal Quran, saya tarik semua dari pesantren. Karena memang, mohon maaf, mungkin protokol COVID saya nggak percaya sama semua orang. Saya agak strict, saya dekat sekali sama orang-orang RSCM, saya dekat sekali dengan orang-orang IMERI UI. Dan saya juga membuat alat EKG USG. Nanti kalau lihat homepage saya termasuk salah satu penghargaan biomed. Oh ya, nah ini saya dapat Habibie Award, mungkin tahu ya Pak Habibie. Jadi waktu umur 40 tahun saya dapat Habibie Award ya, termasuk yang termuda untuk itu, lumayan bergengsi dari sisi. Dan saya kebetulan juga duta ilmu pengetahuan nasional. Jadi udah biasa lah ngobrol-ngobrol. Tapi saya bukan ahli agama, makanya saya kalau ditanya agama nanti tanyanya yang ini aja ya, semangat atau apa. Kalau ahli agama biasanya saya punya standar begini. Kalau bertanya sama ahli agama, saya punya guru banyak. Dan kita harus berguru juga banyak sama orang. Jangan mau sama apa yang pengajian tertentu, kita open. Dan guru-guru kita harus ya minimal hafal Quran, muhadis, ya enggak, dari mana-mana, ya, kitab kuning, apa namanya, dan akhlaknya juga bagus. Nah itu saya hampir punya sekitar 15-20 guru, guru-guru seperti itu yang fokusnya agama. Ya, jadi saya dekat dengan di Masjid UI itu, ya, itu ada sekitar 10-15 dari manapun dia,
dari Kairo, dari Ummul Qura, dari mana dokter-dokter, profesor semua. Yang saya lihat tidak saja dari keilmuannya, tapi dari akhlaknya, dari amal dan sebagainya. Jadi seperti itu ya Mas kalau belajar Mas. Ini kan kita ngomong moderat nih. Tadi ada yang nanya pakai cadar ya, Mas sama Mbak ya. Istri sama anak saya pakai cadar semua. Wah, ini radikal berarti ya. Salah ini nih, salah judul sebenarnya. Harusnya bukan Islam moderat, Islam radikal. Enggak ada Islam radikal itu ya. Jadi saya dulu lama di Jepang, Mas sama Mbak, dan saya bangga dengan Islam. Saya bangga sama Islam. Saya ketua komunitas Muslim Nagoya. Jadi saya yang pasang badan untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sering didatangin polisi waktu itu, diinterogasi dan sebagainya dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga selama di Jepang itu saya juga punya society yang kuat. Kita bisa membeli sekitar 20 masjid. 20 masjid. Jadi kalau di Jepang itu dulu waktu saya datang tahun 2000, masjid itu hanya aja di Tokyo, di Kobe. Kobe itu yang pertama ya. Kobe karena dulu di Kobe itu kota pelabuhan, banyak itu orang Mesir, orang Pakistan ya, datang lalu menikah dengan orang Jepang. Nah, hebatnya orang Mesir sama orang Pakistan tuh saya respect sama mereka. Mereka tuh percaya diri. Dia nggak takut, mereka dianggap teroris, dianggap apa. Karena memang kalau kita mengamalkan agama dengan baik, maka insya Allah itu kan hanya image seorang aja. Wah, langsung ini ya langsung kencang ya, enggak kan ya, Mas sama Mbak. Ya, jadi judulnya ini kayaknya salah nih sama saya nih, Islam moderat, tapi nggak apa-apa deh. Ya, tetapi gini Mas sama Mbak. Mas sama Mbak, oh ya, saya punya channel YouTube juga, Mas sama Mbak, free semuanya. Nanti silakan searching IEEE Indonesia Section. Saya juga punya homepage yang semua bukunya saya kasih free semua nih. COVID ini adalah hari berbagi. Nah, belakang saya ini biru ya, Mas sama Mbak, kelihatan nggak? Ini studio kedap suara. Saya bangun sendiri studio. Ya, studio kedap suara. Di depan saya ini ada 4 komputer. Saya punya editing video dan sebagainya. Jadi karena saya profesor ilmu komputer kan, saya mau tunjukkan kepada umat juga, kepada teman-teman bahwa kita tetap produktif, tetapi tidak keluar rumah. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu sih, ya kan. Dan saya tetap menghargai orang-orang yang keluar rumah karena memang tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Tapi kita tetap jaga protokol yang sehat. Kalau saya ke kampus, ya karena saya juga ketua program Mas, koordinator magister dan doktoral. Nah, itu saya punya anak angkat lagi nih, 200 orang saya punya anak angkat Mas. Nah, jadi saya tuh kerja dari rumah jam 8 sampai jam 12 malam ya di depan studio ya. Terus saya punya anak 5-nya itu saya kasih 1 komputer. Saya punya provider yang banyak dan sebagainya. Jadi saya tarik semua anak-anak saya, tapi tetap offline, tetap online maksud saya. Saya bayar semua SPP, saya tidak minta ini ya supaya tadi anak-anak saya tidak kehilangan momen untuk belajar yang betul. Ya, istri saya juga tinggi ya pendidikannya ya. Jadi saya sama istri saya itu sudah sepakat bahwa kita menjadi guru. Saya sebagai guru besar, apalagi guru besar di UI, orang menganggapnya guru bangsa. Jangan sampai kita tidak bisa mengajari menjadi guru di rumah kita masing-masing. Ini belum ada berkeluarga ya. Tapi itu penting Mas. Udah pada senyum-senyum aja ya enggak. Ya kan nanti orang baik-baik dapatnya orang baik-baik. Saya juga dulu menikah sama istri saya tidak kenal sama sekali, dijodohkan. Zaman dulu kayak zaman sekarang masih kayak Siti Nurbaya aja, tapi nggak apa-apa. Saya nggak kenal sama sekali sama istri saya. Ya, tapi cinta itu setelah menikah. Dan kalau kita niat karena Allah untuk menjaga agama, untuk menjaga supaya tidak bermaksiat, maka di situ ada Allah akan turun tangan. Jadi begitu ya Mas ya. Ini kayak khotib Jumat ya Mas.
Nggak apa-apa ya, Mas? Ya, 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 Nggak apa-apa, Bro. karena judulnya Islam moderat, saya ngikutin panitia lah. Mosok saya biasanya nggak pakai teks, tapi nggak apa-apa. Jadi ini outline-nya aja ya, lembek-lembek aja, nggak usah kenceng-kenceng aja. Jadi gini loh, Mas, Mbak, orang-orang Islam itu, ya saya punya anak nih, anak saya yang nomor tiga, yang nomor pertama baru baru mau masuk kampus sih. Dia selalu bilang, aku nggak mau masuk UI karena aku nggak mau ketemu sama bapaknya katanya. Nggak mau di bawah nama besar bapaknya. Saya bilang, ya terserah, saya bilang begitu. Masuk mana, tapi yang jelas, saya selalu bilang sama anak-anak saya, dulu bapak saya ini tentara, Mas. Bapak saya tentara, dan kakek saya ini tentara, tapi imamnya tentara. Waktu lagi perang, perang, perang gerilya itu punya pangkat di ABRI, tetapi jadi imamnya tentara. Kalau di tentara tuh ada namanya bintal, Mas. Bintal. Nah, jadi itu menekankan sekali mengenai tadi menjaga sholat, kejujuran, ya enggak, ngomong apa adanya. Bukan apa adanya, maksudnya katakanlah benar walaupun itu pahit. Apalagi kalau kita sudah sebagai orang berpendidikan, sebagai orang yang punya kekuasaan, ya, sebagai orang yang itu kan, Ustadz Abdul Somad juga sering bilang begitu kan, kalau udah pensiun baru tobat, udah nggak punya kukunya, udah nggak punya cakar-cakarnya. Kita nih sekarang nih calon-calon nih, ya nggak. Ya, saya sering jadi khotib Jumat di Masjid UI. Udah di blacklist nih sama orang-orang nih. Ini Prof Wisnu ini garis keras ini katanya. Enggak, saya nggak pernah ada masalah kok selama ini, saya bilang gitu. Selama ini saya baik-baik. Nah, ini saya bilang nih, nah modernnya gimana? Ini dia nih, modernnya harusnya modern seperti ini. Kita harus punya hasil yang lebih dari mereka. Setuju nggak, Mas? Itu prinsip saya. Ya. Jadi kalau kalau jam 8 pagi mulai kelas, saya di kampus sudah setengah 7, saya sudah di kampus, Mas. Jam 8, jam 7.30 saya sudah di kelas. Ya, saya tidak mau menunjukkan dosen itu terlambat. Karena saya kan anak ABRI ya. Anak ABRI, saya lama di Jepang, dan saya dididik dengan agama itu, yaitu sholat 5 waktu harus di masjid di awal waktu, Mas. Udah hampir berapa puluh tahun lah. Sampai di Jepang pun juga seperti itu. Nah, makanya kita perlu juga tadi belajar, Mas. Belajar, ya. Dan juga tadi, saya senang juga judulnya dari panitia moderat di sini, jangan terlalu ekstrim juga. Ekstrim itu begini, anak muda itu kadang-kadang terlalu gampang mengambil keputusan. Ya, temennya tadi pakai cadar, mohon maaf tadi ya, terus akhirnya nggak sekolah, nggak, sudah dokter akhirnya nggak praktek, ya nggak. Nah, saya juga sering marah-marah nih sama anak-anak rohis lah nih. Saya tanya, bilang, saya paling sering marah-marah, saya tukang marah-marah mas sama anak rohis mas. Karena saya kan dekat juga sama anak-anak rohis. Dia datang ke saya, Pak Wisnu kenal saya kan, saya ketua rohis loh. Ya terus kenapa? Nilai saya jelek Pak, tolong dibantu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fakta, ya fakta yang sangat buruk bagi saya. Saya kan berjenggot, saya sering pakai gamis, pakai koko lah. Ya, istri saya bercadar, ya kan. Kebayang kan? Tapi saya nggak punya apa. Saya sangat toleran. Ya, saya sangat toleran. Itulah moderat. Makanya harus belajar dulu dengan ilmu, bertanya dulu dengan banyak orang, sehingga kita bisa. Tetapi kita harus punya kekuatan di dalam kita yang kuat, mas. Ya, dalam Islam juga kan, ya tauhidnya juga kuat, ya nggak, ibadahnya. Jadi itu ada 5 pilar dalam Islam. Ya, ini mungkin Islam itu ilmu pengetahuan ya. Tadi ya kita Islam itu agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Nah, jadi kalau kita memahami Islam dengan dalam ya mas, kita juga bangga sama Islam. Nah, jadi apa ya? Punya pride ya. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya saya lupa ya. Be a good Muslim, uh,
or die as suhada. Jadi muslim yang baik. Oh, di Jepang saya sering dihajar saya sama orang-orang Jepang dalam hal waktu saya membawa bendera Islam. Tapi saya bukan membawa bendera Islam. Islam memang harus begitu, ya kan? Islam harus menunjukkan dong, jangan takut. Enggak, waktu itu jadi katanya waktu pertama kali saya baru datang di Jepang, saya langsung cari musolanya di mana. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Mas. Minta izin. Di apartemen minta izin untuk, nggak bisa untuk keagamaan. Ya udah minta izin ruang kosong, sholat 5 waktu. Terus di Jepang itu kalau wudhu itu apa? Kan dry apa ya? WC-nya dry ya, tahu ya, Mas? Ya, kalau itu saya bilang tetap wudhunya sempurna, tetapi setelah itu dibersihkan pakai tisu kita bawa sendiri. Jadi kita juga harus juga hormat dengan aturan. Tetapi kita tidak takut dengan apa yang kalau kita tidak saya sholat berjamaah di 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 taman itu biasa. Ya, akhirnya alhamdulillah waktu itu di Nagoya University ada musola, ada halal kantin, kebayang nggak, Mas? Ya, terus saya juga ada musola, patungan di rumah, bisa sholat berjamaah, bisa apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Dan ini alhamdulillah Mas-mas ini kan orang-orang yang berpendidikan lah, insya Allah. Alhamdulillah Allah berikan pilihan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Jadi ini saya Allah akan menaikkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini juga ada dualisme nih, Mas. Kadang-kadang ada orang dibilang ilmu itu nggak ada tuh ilmu dunia, ilmu akhirat, Mas. Dan ilmu itu adalah ilmu jika dia membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas belajar dokter capek-capek tapi menjadi sombong, bahaya, Mas. Ya, Mbak. Ya. Orang sombong itu, ujub itu fidarki asfala minan nar, ya. Itu munafik, ujub, ya. Satu tetes, ini ujub aja. Nah, jadi Mas, Mbak, belajar juga. Jadi saya dulu punya prinsip, saya dulu diberitahu sama guru saya yang satu lagi, Mas. Guru saya ini dulu di pesantren Gontor, ya, dia selevel S3 di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar tuh ada yang dapat gelar, ada yang non gelar ya, Al-Azhar. Taklim dengan syekh mana. Dan dia muhaddis. Muhaddis itu, jadi saya juga agak sebel juga nih sama orang-orang yang baru belajar agama, udah menyalah-nyalahkan orang, nggak boleh kita, Mas. Ya, sama Islam nggak boleh begitu, Mas. Ya, orang-orang yang makin tawadu itu makin merendah, tetapi ilmunya dalam. Jarang orang seperti itu sekarang. Makanya mudah-mudahan kita terlindung dari itu semua. Jadi guru saya ini hafal sekitar 50.000 hadis dengan sanad, ya, dengan sanad dan matannya, Mas. Ya, jadi ada orang ini hadisnya begini, kamu belajar hadis sudah berapa lama? Saya bilang begitu. Jangan-jangan baru belajar 3 halaman dari satu buku tebel udah seperti syekh, mufti. Nggak boleh juga kita, Mas. Kita boleh keras sama diri sendiri, tapi sama orang lain lembut, Mas. Kalau sama orang lain kita sama diri sendiri keras, Mas. Akidah kita perbaiki terus. Ibadah kita dan sebagainya. Tapi kalau sama orang lain, jangan sama orang lain kita keras banget. Sama diri kita munafik itu namanya, Mas. Jadi seperti para para orang suci yang berhati serigala itu, Mas. Zaman sekarang itu paling berbahaya. Ya, makanya kita lembut, ya, keras sama diri sendiri, sama orang lain. Ini saya nih kan saya anggap nih mas-mas orang-orang hebat nih, makanya saya kasih agak tinggi ya frekuensinya ya. Shock nggak? Shock nggak gini? Nggak, baru awal gitu, baru awal. Ya. Jadi nggak, ya kita nggak main-main masalahnya, ya kan?
Ya, apalagi ini kita harus cinta Quran. Makanya dulu tuh waktu saya zaman kecil saya itu dulu saya belum ada orang-orang penghafal Quran. Dulu waktu saya lulus sarjana, itu saya mau ke Pakistan sama mau ke Mekah Madinah atau ke Al Azhar waktu itu untuk ngapal Quran. Ya, tapi ya mungkin tetapi saya waktu itu dikasih tahu lagi sama guru saya, Mas. Sehingga saya tetap hati saya ini cinta sekali sama Al-Qur'an insya Allah. Sehingga anak-anak saya ini semuanya saya sekolahkan hafal Quran, Mas. Ya, anak pertama saya sudah 20 juz, walaupun memang apal Quran itu kan pilihan Allah ya. Dan juga apal Quran itu selain apal Quran juga harus ada akhlaknya kan. Ya, Quran itu kan ya luar dalam dunia akhirat ya dibungkusnya ya. Jadi saya dulu pernah hampir tidak sekolah apa habis sarjana saya nggak setelah magister saya masih bujangan waktu itu karena saya langsung waktu itu kan umur 26 lah saya waktu itu masih karena waktu itu saya juga punya prinsip kalau saya memang belum mau menikah saya tidak nengok siapa-siapa saya menjaga pandangan semuanya apalagi fakultas saya kan fakultas teknik elektro perempuannya kan nggak ada sedikit lah jadi saya aman lah dari yang bersentuhan dengan itu dan saya juga robotik main-main sama robotik sama komputer doang ya jadi saya insya Allah agak ini ya tetapi waktu itu ya saya ngomong sama ustadz saya waktu itu saya udah dapat beasiswa S3 Ustadz uh, saya tuh kayaknya hati saya tuh sedih kalau saya tuh nggak hafal Quran sama nggak ngerti hukum-hukum agama ini saya dengar banget nih dari ustadz saya ya dia bilang menjadi ulama itu adalah fardu ain fardu kifayah yang fardu ain adalah kamu mengerti hukum-hukum wajib ya tauhid ibadah dan sebagainya dan kamu nanti sebagai kepala keluarga minimal bisa tadi saya juga punya pesantren loh mas saya juga punya pesantren namanya pesantren tapi sekarang gara-gara covid ini saya pulangkan semua namanya Pelma mas pelajar mahasiswa ya jadi saya sama dosen-dosen UI patungan sewa apartemen bukan apartemen namanya kos-kosan ya apartemen apa sih namanya rumah ya rumah saya kerjasama sama pesantren besar di Magelang ya yang santri-santri seniornya saya minta untuk nemani dia sehingga nanti lulus selain bisa baca Quran dengan betul jangan juga nggak bisa baca Quran makhrajnya dan sebagainya tajwidnya ya mas yang bikin malu mas mbak dan sebagainya baca Quran harus bisa jadi imam di masjid harus bisa jadi khotib harus bisa memandikan jenazah dan sebagainya hal-hal gitu ya wudhu dengan benar dan sebagainya itu harus mas tetapi fardu kifayah kepada ustadz namanya ustadz bagi saya bukan saya merendahkan ustadz yang diminta untuk nasihat adalah ustadz yang hafal Quran hafal ribuan hadis dia jebolan pesantren bermacam-macam pesantren dan saya punya teman-teman seperti itu dan saya sering telepon tanya-tanya saya sering sowan saya baik sering bawa hadiah dengan mereka supaya hati saya nyambung dan saya berharap mudah-mudahan dari anak-anak saya akan seperti itu ya tetapi mas sekarang sudah diamanahkan oleh Allah subhanahu ini moderatnya di sini mas dan mbak sudah diamanahkan untuk menjadi dokter yang the best ya mas ya dokter the best mas saya dibegitukan wis waktu itu saya masih kecil ya wis kamu sudah dapat beasiswa doktor di bidang robotik waktu itu maka kamu punya Islam itu ada namanya fardu kifayah ada harus orang Islam yang menguasai teknologi dengan dalam ada orang Islam yang harus tahu ilmu kedokteran dengan dalam dan dakwahmu tuh di situ dakwahmu katanya ya, dakwahnya di situ dia bilang gini itu saya ingat banget ada waktu itu di depan 45 guru-guru saya musyawarah saya ingat sekali wis jadilah kamu the best di UI dia bilang begitu jadilah kamu the best di UI the best di Indonesia ya dan kamu tetap tunjukkan Islam katanya itu moderatnya di situ ya kamu bawa ribuan engineering ribuan insinyur waktu itu karena saya ribuan dokter ya mungkin
ribuan profesor, doktor, ke Allah Subhanahu wa taala. Ke Allah Subhanahu wa taala, bukan ke kita, bukan. Bukan ngajak ke golongan, bukan ngajak ke ini, bukan. Ngajak ke Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu itu ada syekhnya bilang gini, kalau memang saya boleh berfatwa, kalau kamu duduk belajar fisika, matematik, dia bilang begitu. Kamu belajar ilmu kedokteran sampai jadi the best, maka mungkin 3 jamnya kamu duduk itu sama dengan menghafal Bukhari Muslim. Dia bilang begitu. Paham maksudnya nggak, Mas? Mbak? Tergantung niatnya kan, tergantung niat. Wah, waktu itu saya semangat. Ya, Mas sama Mbak, saya belajar ini sehari bisa 8 jam, 10 jam. Duduk, nggak kemana-mana. Kalau seorang ilmuwan begitu, duduk nggak kemana-mana. Dalam ilmunya. Apalagi Quran juga kan, suruh banyak membaca, suruh apa, dan sebagainya. Ya, ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Ini juga ya. Ini kita juga harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis, yang juga apa namanya kias dan sebagainya kan juga apa namanya ulama itu kan warasatul anbiya ya. Kita harus nanya bertanya langsung dekat dengan ulama. Ya, ulama, dan kita juga nggak boleh merendahkan ulama walaupun berbeda pendapat. Hormat, itu hormat penting. Ya. Ini saya agak cepat. Nah, ini perkembangan Islam. Jadi ini mungkin silakan saya punya waktu berapa, Mas Adi, biar saya lebih senang mungkin diskusi aja mungkin ya, karena saya ini materi ini kan sering diulang-ulang, tapi saya tuh senangnya adalah semangat Mas sama Mbak. Ini kebetulan gini, Mas, saya punya software zakat, itu saya bagikan gratis ya, ada portalnya. Software zakat itu saya memang senang juga dengan manajemen masjid biar kuat, Mas. Jadi di tempat saya tuh saya bantu beberapa masjid UI, Masjid Imam Bonjol, sama Masjid An-Nur. Mereka itu masjid-masjid dengan manajemen yang punya marbot aja ada sekitar 15, Mas. Dan saya bilang kita punya dana dari umat. Kita ngomong baik juga ya. Dengan program zakat itu kita bisa mengumpulkan 500 juta, 700 juta, 1 miliar dan sebagainya, Mas. Makanya masjidnya bersih, berkarpet, pakai AC. Terus masjid itu kita nggak dikunci, Mas. Ya, masjid kita nggak dikunci, Mas. Orang lain mau masuk, mau ngambil air sebanyak-banyaknya, silahkan, Mas. Di Masjid An-Nur. Selama COVID ini kita tetap jaga semuanya, sabun, disinfektan dan sebagainya. Tapi kalau memang nanti Pak Gubernur bilang jangan lagi, ya kita ini. Saya belum sholat di masjid 5 waktu lagi. Saya baru sholat subuhnya aja. Setiap subuh aja, karena saya masih khawatir orang Indonesia masih teplak-teplok, masih salam-salaman. Saya bilang, wah ini berbahaya. Kalau subuh kan saya masih bisa strict ya, dan sebagainya. Jadi penting seperti itu, Mas ya. Nah, ini peradaban Islam. Mas juga open minded juga, Mas. Moderat juga, Mas. Kalau dapat beasiswa ke luar negeri, ikut ambilnya sama nih. Kan Islam itu akan adaptif kemana-mana. Di Barat dia adaptif, di mana dia akan adaptif ya. Dan dia bersentuhan dengan negeri Syam waktu itu kan, makanya dia berkembang. Bersentuhan dengan Persia, dia berkembang. Ya, karena memang Islam ini luar biasa. Ya, dan memang agama yang paling benar dan agama yang ini kan. Ya, kurang lebih ya, tadi seperti itu, Mas. Kita membawa dengan mencontohkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita, para nabi-nabi, Rasul, para sahabat, bagaimana Rasul waktu lagi berdagang, bagaimana Rasul waktu lagi dikasih amanah dan seterusnya. Ya, nah ini itu malah jadi dakwah, Mas. Jadi saya cerita biar semangat juga. Waktu di Jepang itu kan saya alhamdulillah bantu sampai berapa masjid. Lalu saya juga bantu. Jadi ceritanya begini, waktu itu kita banyak sekali orang-orang yang pelajar Indonesia itu pada takut sholat. Wah, kita pasang badan semua. Pekerja-pekerja Jepang, Indonesia di Jepang itu dikucilkan lah. Pegawai paling rendah lah. Sholat takut-takut dan sebagainya. Saya ngadep ke Sacho, kemana. Saya bilang, kalau dia jujur, kalau dia sholat, waktunya 5 menit, 10 menit. Oh iya, waktu itu saya sama profesor saya hampir dikucilkan sama profesor saya. Jadi pertama kali datang, ini moderat nih, Mas. Strict karena Islam, tapi moderat untuk beberapa. Ini contohnya. Karena saya juga
saya juga waktu mau ke Jepang, saya ngomong sama para guru-guru saya, ya Ustadz, ini saya malas ke Jepang. Saya sudah puluhan tahun sholat di masjid di awal waktu. Di Jepang itu nggak ada masjid dan musola dan sebagainya. Ya, ya mereka katakan apa namanya? Uh, kalau kita bawa Islam, ya kita akan akan bisa mewarnai, bukan diwarnai, gitu ya Mas. Nah, jadi sama nih, Islam ini bersentuhan dengan ini karena memang Islam itu baik, Islam itu agama yang betul, semua orang akan menerima. Wali Songo lah, Wali Songo. Saya kan juga Wali Songo itu kebayang nggak dulu? Raja-raja tanah Jawa itu takluk sama Wali Songo. Islam bisa, yang darinya Hindu Buddha, yaitu karena memang dulu ya membawa agama dengan ngerti agamanya dalam, tapi dengan lembut. Ya, itu luar biasa. Bagaimana caranya? Mas harus punya keilmuan agama, kalau memang enggak punya ustadz-ustadz yang ustadz-ustadznya tapi tidak menyalah-nyalahkan orang lain ya Mas. Ustadz-ustadznya yang bermacam-macam boleh dari mana-mana. Kita tidak menafikan harokah tuh banyak, harokah dan sebagainya. Tapi kita jangan sekali-kali merendahkan harokah-harokah lain. Ya, karena masing-masing itu punya punya apa hujah masing-masing. Jadi tidak boleh saling merendahkan. Tawadu lah kita. Sesama orang Islam itu kita tawadu. Ya, sama orang kafir kita keras. Tapi ini kita kebalik. Ya, sama sesama teman-teman Islam kita gontok-gontokan. Kalau sama orang kafir apalah itu salah ya, tapi saya nggak mau ngomong yang itu ya, kurang lebih seperti itu ya Mas, sehingga tadi kekhalifahannya itu ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Abbasiyah dan sebagainya. Islam itu tidak bisa dinafikan adalah ya, agama yang paling dominan lah ya. Walaupun sekarang kenyataannya memang karena informasi yang salah dianggap Islam itu begini-begini, itu keterbelakang. Enggak. Wah, waktu di Jepang itu saya adalah representasi Islam. Nah, penting ya Mas seperti itu. Jadi Mas nanti Mas Hadi atau Mas apa nih, jadi the best, jadi dokter teladan, ya enggak? Habis itu berani ngomong Islam. Iya, nanti cuma jenggotan, bercadar, tapi IP-nya pas-pasan. Oh, itu tuh gara-gara ikut pengajian itu, nggak karu-karuan itu. Ya, udahlah jangan deket-deket tuh orang-orang pengajian. Udah gitu kadang-kadang nyalahin orang atau bagaimana, mohon maaf saya nggak. Tapi kalau orang-orang pengajian ya nilainya bagus, sama orang tua akhlaknya bagus, ya nggak. Terus apa lagi? Sama guru juga bagus, ya, ngerti agama, tanya sama ustadz-ustadz yang memang kompeten. Jangan terlalu sering ke YouTube ya Mas. Harus tanya sama orang-orang yang langsung Mas. Ya, karena YouTube itu satu arah dan kadang-kadang YouTube itu tidak ada verifikasinya, Mas. Saya sebagai guru besar IT mengatakan YouTube, WhatsApp dan sebagainya tidak bisa untuk menjadikan informasi yang valid. Apalagi ini ilmu agama, Mas. Nah, ya, jadi jangan sampai wah sekarang dakwah di mana-mana. Saya sering diminta bagaimana refleksi dakwah dengan teknologi. Saya paling nggak mau. Ya, soalnya ya memang namanya ilmu itu dia harus belajar kepada gurunya, susah payah. Makanya anak-anak saya tuh para penghafal Quran itu saya marah-marahin harus adab sama guru. Saya bilang gitu. Kan dulu kan gurunya datang ke rumah, itu nggak baik. Saya suruh gurunya datang, saya suruh anak saya datang ke rumah gurunya, tapi tetap mohon maaf, tetap saya kasih honor yang lebih atau sama kepada gurunya. Biar anak saya belajar adab kepada gurunya. Ya, seperti itu ya Mas, karena saya kan juga pendidik juga. Nah ini jadi kira-kira ya waktunya mungkin ya 5 menit lagi. Ya oke. Saya mungkin ya 5 menit lagi. Nah Islam moderat langsung ya, jadi tidak terlalu lunak ya. Maksudnya tadi ya Mas, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika at'aful iman. Ya kalau kita ngelihat kemungkaran, ya kalau kita punya kekuasaan, pasang badan kita Mas. Ya pasang badan kita. Saya adalah orang yang paling saya mungkin nggak bakal jadi pejabat, tapi biar aja. Saya profesor termuda, ya. Kalau ini, tapi kalau masalah ini salah saya ngomong biasanya. Makanya terserah. Apalagi saya dulu pernah salah kali ya. Salahnya begini Mas. Waktu lagi Palestina dicaplok
sama apa 2016 kali ya waktu itu ya, yang demo di Monas ya, Mas ingat nggak Mas? Ya kan pada datang ke sana semua. Saya datang megang megang bendera Palestina di foto terus di-upload ke Dewan Guru Besar. Saya ditanya, "Wis, kamu jangan macam-macam dong, Wis." Eh oh enggak, saya nggak ada maksud apa-apa. Terus ayah angkat saya itu duta besar di Afghanistan, Mas. Wah, jadi saya tuh di Afghanistan ini kan sekarang sedang ada apa? Sedang ada perdamaian antara Taliban. Nggak main-main, Mas. Nanti kalau memang Mas mau jihad, tuh diundang tuh sama ayah angkat saya tuh untuk jadi dokter relawan di sana tuh. Ya, kemarin aja pas pampres aja baru 1 hari langsung sujud syukur. Ya nggak, selamat dari sana waktu nemenin Pak Jokowi, Pak Presiden. Ya, jadi tapi saya juga nggak mau juga ya, karena saya nggak boleh sama keluarga. Waktu itu saya diminta untuk jadi profesor di Kabul 1 minggu sebagai profesor perdamaian. Alhamdulillah nggak jadi saya nggak pikir banyak. Ya. Jadi kemarin udah sekali jadi kan, nanti sama Taliban, ya saya nggak tahu ya antara Taliban sama yang sekarang. Tapi yang jelas seperti itu, Mas. Nah, kalau kita nggak bisa, yang penting kita nggak sedang dengan itu. Ya, kalau nggak ya diem, tapi kita the best, Mas. Dan jalan tengah lah, kompromi, Mas. Kita melihat gini, Mas. Moderat itu kalau sama diri kita keras, Mas. Sama orang lain lunak, Mas. Ngerti maksudnya, Mas? Ya. Kalau sholat itu adalah inna sholata kana alal mu'minina kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ada waktu-waktunya. Kita harus sholat tepat waktu, berjamaah. Ya. Apapun ditinggal, tapi jangan nanti. Kalau saya udah berani ya, Mas. Ada rektor, ada apa, sholat saya tinggal, udah biasa saya dimarahin. Tapi lama-lama mereka nggak marah. Di Jepang aja saya begitu, apalagi cuma sama orang Indonesia saya bilang begitu. Ya. Tetapi untuk yang beberapa hal kita lunak, Mas, sama orang lain. Wah, dia sholat jam 2. Contohnya. Oh, mungkin dia ada ini, dan dalam agama pun boleh sholat jam 2. Nah, jadi seperti itu, jangan, oh kamu sholat jam 2, kamu menomor 2 kan Allah, mana ada pertolongan Allah. Wah, itu jangan, itu buat diri kita sendiri, Mas. Sama buat orang lain, Mas, besok sholatnya lebih awal, wudhunya yang benar, makannya. Contoh gini, Mas. Mas kalau mau berkah, Mas harus menjaga makanan, Mas. Makan. Jadi orang penghafal Quran itu makannya harus bersih, Mas. Ya, sekarang jajanan tuh mohon maaf ya. Saya 5 bulan ini alhamdulillah masak sendiri. Emang biasa saya masak sendiri. Walaupun duit kan guru besar UI kan duitnya lumayan lah. Saya nggak, duitnya buat orang lain aja lah. Ya, tapi makan ya, halalnya jangan sampai subhat. Lalu juga itu keras sama diri sendiri seperti itu, Mas. Ya, terus juga mohon maaf yang laki-laki jaga pandangan, ya, yang perempuan juga. Jadi kalau otaknya tuh kotor, ya, mana bisa kita belajar ilmu yang bersih lah. Nah, itu ya gitu ya, Mas. Moderat, nah, moderat keras sama diri sini sama ini, tapi kita the best. Ini moderat versi saya kan, moderat apa Islam ya, memang Islam ya tidak berubah, tidak ada Islam apa. Ya, Islam yang ini ya Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan para tabiin, dan itu ya sesuai zamannya juga. Dia bisa di zaman Abu Bakar gimana, zaman apa, dan tetapi poin-poinnya ada namanya usul itu pokok, Mas. Pokok itu sama dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Dan ada lagi usul dalam tauhid Islam. Nah, itu Mas juga harus belajar gitu, sehingga tidak menyalah-nyalahkan sama orang lain, tapi kita mantap ibadahnya. Paham, Mas? Nah, dan kalau ada orang berbeda ya, oh mungkin mereka punya hujahnya dan sebagainya. Ya, jadi gitu ya, Mas ya. Nah, ini ya, mungkin saya cepat ya. Dan agama itu kan lemah lembut, Mas. Iya. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhon ghalidhal qalbilang faddu min haulik. Ya, Rasulullah itu selalu senyum, Mas. Apalagi tadi ya sama pasien senyum. Tetapi hatinya menangis. Bukan sama orang lain tampangnya tampangnya serius, tetapi hatinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu senyum Rasulullah. Ya, lembut, tawadu. Mas, salah satu buat tawadu nih, Mas. Mbak, nggak apa-apa ya.
sering nyuci WC, Mas. Aku diledek sama anak-anakku, profesor cuci piring dan cuci WC. Saya sering. Saya punya 2 pembantu, 1 supir, sama 1 satpam lah. Waktu lagi sebelum COVID. Selama COVID, pembantunya nggak boleh masuk karena rumah saya steril nih. Rumah saya steril. Supir saya istirahatkan karena saya udah nggak kemana-mana. Satpam dan sebagainya nggak. Akhirnya saya pertama kali kan, dari dulu memang saya kerja sendiri. Di Jepang dulu juga masak sendiri, nyuci sendiri, apa-apa. Biar hati lembut, Mas. Rasulullah juga seperti itu, Mas. Tawadu, ya, bersama istrinya bantu dan sebagainya. Sehingga kita, nah, ya itu versi versi Islam yang menurut saya bisa adaptif di zaman modern apapun. Dan Islam ini sangat adaptif, luar biasa. Ya, dan tidak berlebihan karena memang sudah ada pakem-pakemnya Islam itu. Jangan seperti liberal dan sebagainya apa. Nah, itu juga hati-hati juga, Mas. Ya, karena memang paham nih sekarang ini yang lebih berbahaya memang kalau kita nggak punya ilmu agama yang ini, salah pilih temen, atau terlalu terlalu mohon maaf ya, memang terlalu radikal karena baru belajar, salah nyalahin orang, atau terlalu longgar. Jadi namanya kompromi itu juga bahaya, Mas. Ya, itu nggak bisa. Makanya, Mas, alhamdulillah nih ya, Mas ya, teranukan di sini biar ya. Nah, ini adalah dalam Islam ya, tanadud, tanatu, tasadud, tidak takaluf, sikap ekstrim ya, memberat-beratkan diri, juga nggak terlalu berlebihan, melampaui ketentuan syariat dan memaksakan diri ya. Jadi ayat Qurannya juga banyak. Jadi Islam itu luar biasa. Nanti silakan, ini kan saya share juga ke ini ya. Nah, jadi belajar agama, harus belajar agama, Mas. Taklim. Saya itu sebelum COVID itu taklim. Jadi saya memberatkan diri saya baca Quran 1 jam, baca kitab-kitab hadis dengan ada gurunya 1 jam. Saya baca ilmu fisika 3 jam, 4 jam, lalu olahraga. Nah, saya lagi membuat buku pembagian waktu secara Islami, Mas. Saya sebenarnya lebih senang membahas itu, tapi karena apa, panitianya minta Islam moderat, saya udah mau jadi itu buku membagi waktu, ya, membagi waktu supaya kita bisa mempertanggungjawabkan waktu kita di hadapan Allah dan kita bisa berprestasi, tidak bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Ya, tadi ya belajar Al-Quran ya, Mas. Ya, jadi kalau bisa ya, karena juga selalu belajar, Selalu Mas. belajar, Mas. Ya, Ya, gitu. Ini kok ini masuk kok ke, masuk ke kok masuk ya. Ya, terus juga ya, khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Makanya waktu itu saya sama istri saya sudah sepakat jadi profesor di UI, profesor di ITB, profesor di Nagoya. Itu kan cuma bumbu-bumbu kehidupan. Tetapi yang paling penting ada Al-Quran di dalam hatinya anak-anak kita. Jadi kita udah sepakat, anak kita masukkan dulu sekolah Quran, ya, hafal Quran dulu di hatinya. Tiap hari dia ada baca Quran, nanti dia mau jadi ahli nuklir, kedokteran, atau apa dan sebagainya. Tapi ada Al-Quran di hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita semua, Mas. Dan kita bisa membagi waktu ya, Mas. 24 jam kita. Ini saya lagi buat buku nih, Mas. 24 jam, waktunya efektif, kita bisa produktif dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan di tengah COVID ini ya, kita juga tetap menjaga kesehatan, apa semua, karena memang ini Masya Allah ya. Saya juga sedih juga, ada beberapa guru saya meninggal dunia karena gara COVID ini, Mas sama Mbak. Jadi memang ini nggak main-main ya. Jadi Mas sama Mbak, apalagi yang tenaga kedokteran ya, ini jihad fisabilillah juga. Mas tetap jaga kesehatan, Mbak juga jaga kesehatan, uh, patuhi seluruh protokol dengan ketat. Ya, saya nggak mengajari dokter lah untuk yang gini, tapi mudah-mudahan. Baik, itu saja mungkin dari saya kembalikan ke moderator Mas Al-Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada Prof. Wisnu
atas penyampaian materinya, Prof. Semoga apa yang disampaikan Prof. Wisnu atas ilmunya atau pengalaman yang berharga bisa diterapkan oleh kita semua di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, Amin, izin amin. Prof, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Baik, izin untuk saya mau membacakan pertanyaan dari Kang Rofi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof, dari Kang Rofi, Universitas Gunadarma, bagaimana menyikapi organisasi yang berlabel Islam, tetapi dalam program kerja dan kegiatannya sangat jauh dalam ajaran Islam, khususnya pembelajaran filsafat dan pemikiran Islam yang salah, bahkan mengarah kepada pemikiran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme beragama. Karena banyak pengalaman teman saya yang terjebak dalam organisasi tersebut. Ya. Jazakallah khairan katsiran, Prof. Monggo, Prof. Ya, jadi gini Mas, Mbak, anak muda itu kan, ini saya terus terang ya, di ladang dakwah, saya kan pengalaman lah di ladang dakwah ini, jadi banyak juga harokah-harokah itu mencari ada apa darah-darah muda itu biasa ya, untuk jadi di kader ya. Ya, jadi saya kalau ngelihat harokah itu lihat aja yang begini Mas, yang tauhidnya betul, masih banyak kok harokah-harokah seperti itu ya, yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak ke harokahnya Mas, mengajak ke mana, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia mengajak ke amalan, bukan mal atau uang atau kekuasaan atau apalah. Kalaupun dia ada itu, tapi mungkin ya hanya target sementara. Tapi kita kan bisa lihat-lihat. Dan mengajak ke kampung akhirat, Mas. Kampung akhirat. Semuanya ini semua akan dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, itu memang sekarang ini anak muda. Saya juga di UI ya, Mas. Itu kita juga lagi. Saya kan tadi ya dewan apa? Sekarang atau apa sih tadi saya sampai lupa karena saya bantu UI, pokoknya apa namanya, saya pokoknya bantu Masjid UI ya. Jadi seperti, oh iya nih panitianya kenapa pakai Google Meet, kenapa nggak pinjam saya punya Zoom sama Webex tuh banyak banget yang webinar dan sebagainya. Karena kalau pakai Google Meet nih nggak, fotonya atau backgroundnya agak susah-susah, gampang nih, nggak interaktif, tapi ya nggak apa-apa, mungkin karena free ya panitia, ya nggak apa-apa. Panitia nggak ngomong sih sama saya nanti saya pinjemin Google Meet. Alhamdulillah. Minta Prof. Ya, saya itu kan ketua IEEE, saya menganukan 50 konferensi internasional. Masya Allah. Ya, setahunnya. Jadi tarik-tarikan itu memang banyak ya, Mas. Makanya Mas sama Mbak, tolong lihat. Jadi gini, Mas. Memang agak sedih juga kalau saya juga ini ya, keluarga kita tuh nggak ngerti agama, awam. Itu berbahaya memang. Jadi yang sering saya lihat anak muda ini keluarganya awam, lalu dia pencarian. Nah, dilalah tuh apa ya, bahasa Jawa kali ya. Kebetulan dia menemukan yang salah teman-temannya. Tapi gampang aja mengkoreksinya seperti itu. Dan satu lagi, jangan cepat-cepat memutuskan, Mas. Dibanding-bandingkan dulu aja, Mas. Iya kan? Jadi seperti itu, Mas. Oh, saya nggak menampilkan banyak sekali orang versi ini, dan memang semuanya ada hujahnya. Tetapi khusus yang tadi yang liberal sekuler itu ya udah salah. Ya, ataupun seperti yang Ahmadiyah atau apa, yang salah udah tahu kita. Ya, yang apa tidak menganukan Rasul dan sebagainya itu ya, tapi dan kayak sekuler. Itu kita bisa tahu dari kacamata kita dengan kita banyak belajar agama. Ya, dan kita berdoa Mas supaya tadi kan ihdinas siratal mustaqim. Kan iya kan? Itu ihdinas siratal mustaqim itu diresapi Mas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita minta petunjuk Mas. Ya, karena memang akhir zaman tuh beginilah akhir zaman. Nah, akhir zaman ya Covid seperti ini, masjid jadi sepi, sholat berjamaah juga renggang, ulama banyak yang meninggal. Ini kan jadi ya kita tapi tetap optimis. Jadi gitu ya Mas, mudah-mudahan jadi open minded, tapi tolong cari teman-teman. Saya rasa nih LDK ini sudah
kompromi dari beberapa harokah nih kan, dan sudah terverifikasi lah, maksud saya begitu. Nah, dan tidak terlalu radikal dan tidak terlalu, bukan radikal nggak apa-apa mas, ya, radikal dalam arti Islam kan harus memang teguh, ya. Tapi yang paling berbahaya tadi yang sekuler, yang plural tapi dia tidak ngerti batas-batasnya. Dan itu banyak mas, masalahnya mas. Itu banyak banyak banget profesor-profesor dokter ilmu agama yang disekolahkan ke Kanada. Itu udah lama, itu udah programnya Yahudi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tolong ya Mas juga. Tapi tidak menyalahkan mereka, tetap kita harus belajar. Jadi biar berimbang. Gitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas sama Mbak ya. Baik, syukron Prof. Baik, kepada Kang Rofi, apa ada tanggapan atau ada pertanyaan lain? Ya mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Prof. Pertanyaan terakhir dari Kang Izazuddin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kang Izazuddin, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Izin bertanya Prof, bagaimana membiasakan diri sendiri dan lingkungan untuk selalu istiqomah dengan Al-Quran? Seperti yang Prof jelaskan tadi, karena mungkin ada saja dari diri sendiri atau di lingkungan yang terkadang masih kurang istiqomah terhadap Al-Quran. Syukron. Jazakumullah khair. Jadi Mas, kalau memang keluarga nggak bisa mendukung dengan suasana, cari teman-teman yang memang mendukung. Makanya penting juga yang kos tuh pilih kos yang benar ya Mas, Mbak. Hati-hati salah pilih kos itu. Maksud saya kan tahu kan daerah di UI itu yang kos-kosannya apa-apa-apa. Jangan sampai kos-kosan yang campur laki-laki perempuan. Ya, itu di UI saya nggak menampilkan. Tadi yang di Gunadarma tuh kan di daerah rel itu tuh wah itu kan campur itu. Ya, kan dari Gunadarma, dari UI atau yang dari Pancasila, ISIP itu daerah-daerah berbahaya itu. Jadi ya sebaiknya kalau milih kos nggak kos di situ. Ya, itu penting juga ya Mas, kayak nggak yang kos ya terutama ya Mas. Saya nggak tahu yang daerah UPN. Saya kan rumah saya di dekat UPN Mas. Saya orang Pangkalan Jati deh Mas. Saya anak tentara. Dan saya tahun 79 80 saya di Pangkalan Jati. Sebelum UPN jadi negeri masih apa ya, itu saya di sana. Ya, jadi Muhammadiyah Jakarta juga nggak jauh kan, saya dekat. Ya, jadi artinya ya, tadi ya memilih lingkung keluarga saat teman itu penting banget Mas. Banyak berdoa juga dan kita pilih-pilih teman untuk jadi orang dilihat dari temannya Mas. Sorry, bukan teman, sahabat kali ya. Tolong bedakan antara sahabat sama teman. Teman tuh semua orang kita harus berteman Mas. Sahabat, sahabat Mas. Dilihat dari sahabatnya dia. Jadi Mas penting banget tuh. Jadi sahabat. Jadi saya dari dulu tuh alhamdulillah punya sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan, yang sekarang yang satu angkatan sama saya tuh yang sudah hafal ribuan hadis, hafal Quran, sudah apa itu banyak teman-teman saya yang seperti itu. Atau yang sudah jadi profesor di bidangnya. Kita saling mengingatkan dulu. Bahkan kita dulu saling ini, ya tantangan juga. Siapa yang paling cepat sekolahnya, harusnya 4 tahun, 3,5 tahun. Harusnya berapa tahun, ya cum laude atau apa, cepat-cepatan hafal Quran, dan sebagainya. Jadi itu bagus Mas. Tapi kalau teman kita suka main game, wadah, udah main game, mohon maaf yang laki-laki sering campur sama perempuan, ya udah rohaniahnya kuat, rohaniahnya hilang gitu Mas. Jadi nanti banyak maksiat, belajar juga nggak bakal masuk dan sebagainya. Apalagi apal Quran dan sebagainya. Jadi cari lingkungan lah yang baik Mas. Nah salah satunya ini dalam lembaga dakwah teman-teman apalagi sudah ini. Ya mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita semua ya. Mas, Mbak, calon dokter dan semuanya. Jadi inilah apa namanya yang bisa sama saya sampaikan. Itu saja mungkin dari saya, Mas Moderator, Mas Hadi. Baik, jazakallah, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Untuk sesi pertanyaan jawab sudah selesai. Izin Prof. Selanjutnya sesi foto bersama. Mungkin Kang Farhan bisa share. Oh, ini saya stop sharing dulu sebentar ya. Ya, izin Prof. Ini saya pakai 2 akun. Akun mana yang jadikan foto saya? Silakan aja. Ya,
Mohon izin Prof, ini secara simbolis dalam online Prof. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Izin Prof untuk foto bersama, baik. Satu, baik, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Prof atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Prof bisa bermanfaat, ilmunya, pengalaman yang berharga, pahit manis yang sudah dilalui oleh Prof bisa kita jadikan pengalaman, jadikan motivasi buat kami semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Saya pamitan ya. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih banyak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.